Selamat siang, kita hari ini bersama dengan salah satu tamu spesial, yaitu Opa Don Asman, salah Selamat satu siang. jurnalis senior yang secara spesial dia pernah meliput acara Camel Trophy di Indonesia, salah satunya di Borneo tahun 85 dan juga di Sulawesi tahun 88. Nah, kita perkenalkan dulu deh. Bagaimana Ya. Opa Don Asman? Baik, Kabarnya? terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada kesempatan ini saya didaulat untuk coba berbagi pengalaman sewaktu meliput Camel Trophy di Kalimantan Timur dan yang kedua itu di Sulawesi. Jadi terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi pengalaman ini. Coba saya buka deh ya dengan sedikit pertanyaan. Om itu dulu bagaimana ceritanya bisa ikut meliput di Camel Trophy? Itu susah loh pada zaman itu orang bisa tembus. Ya, memang untuk bisa meliput Camel Trophy itu harus terdaftar lebih dahulu 1 tahun sebelumnya itu. Saya kan ditugaskan hanya dadakan begitu mendengar Camel Trophy itu akan berlangsung di Kalimantan Timur. Ya, untuk itu saya coba datang ke sana, menghubungi pihak penyelenggaranya dari perwakilan Camel itu, dan saya lapor bahwa saya ini ditugaskan untuk meliput acara kegiatan olahraga petualangan di luar jalan raya. Nah, itu dipersilahkan, tetapi persyaratannya itu saya tidak terpenuhi karena saya belum mendaftar 1 tahun sebelumnya. Tapi untuk itu mereka memberi kesempatan apabila memang saya ini tidak merepotkan pihak penyelenggara, itu boleh. Tetapi syaratnya yaitu bahwa saya harus membuktikan bahwa saya ada memiliki asuransi. Karena mereka tidak mau bertanggung jawab soal kalau terjadi ada kecelakaan segala macam. Nah, itu beres, saya memberitahu sebenarnya berbohong ya, bahwa saya punya asuransi, saya bilang, yang masih berlangsung dari Januari tahun 85 sampai kan bulan Januari lagi itu. Nah, itu saya bilang saya punya asuransi Lloyd gitu. Yang saya juga tidak tahu ada nggak asuransi perusahaan asuransi Lloyd itu. Nah, karena saya saat itu ya terpikir itu, dan kemudian waktu ditanya, oke, Anda punya asuransi, oke, kita jadi tidak usah bertanggung jawab. Tapi kami juga tidak mau direpotkan. Kita kan tidak pernah akan ketemu kampung atau desa yang kita akan lewati. Gitu. Bagaimana Anda mau makan? Ya. Saya bilang, saya hanya tepok ransel saya untuk soal makan untuk 2 minggu aman. Saya punya bahan makanan untuk 2 minggu. Makanya dia bilang, oke, choose your car. Ya. Nah, akhirnya saya tunjuk, saya pilih yang satu, ternyata itu peserta dari Italia. Berarti saat itu Opa Don itu masuk sebagai tim media ya? Tim untuk media. Tim media Nah, ya? itu banyak orang untuk media itu, kira-kira kalau saya pikir kalau yang di Kalimantan Timur berkisar lebih dari 70-an, 80 orang. Jadi penulis, fotografer, dan juga kameramen. Waktu itu masih pakai film itu ya. Yaitu kira-kira ada 70-80 orang. Nah, kalau yang di Kalimantan, yang di Sulawesi lebih banyak lagi. Lebih dari 100 orang gitu. Berarti Opa Don ikut mobil tim Itali. Ya, Saat itu kalau nggak salah satu negara 2 mobil ya? benar. Tim Itali 1, tim Itali 2. Betul. Opa Don inget nggak tim yang Wah, nggak inget saya. Ya, ingat. Oke. Karena kebetulan saya kenal salah satu peserta Italinya, temenan di Facebook. Tapi Oh. nanti kita gampang lah itu kita lanjut. Iya. Sekarang gini, coba ceritain gimana saat Camel Trophy itu berlangsung, khususnya yang Borneo ya. Borneo kan orang bilang terberat, tersulit, tidak tembus bahkan katanya. Betul. Tidak mencapai target kilometer yang mereka targetkan gitu. Nah, Iya. mungkin Opa bisa ceritain. Ya kan itu mereka biasanya itu dalam 12 hari, itu 2 minggu itu mereka harus selesai. Iya, tapi yang itu untuk mengejar target supaya waktu berakhir pas itu, ya itu terpaksa harus diangkat pakai helikopter, dipindahkan.
itu yang dipindahkan kira-kira sekitar ada hampir 100 km, kalau nggak salah 87 atau 86 km, saya lupa itu yang harus dipindahkan karena waktu survei itu berbeda pada saat pelaksanaan. Pada saat pelaksanaan itu ada terjadi longsor, ada bukit yang longsor, sama ada satu lagi itu sungai yang waktu survei hanya kira-kira 6-7 meter lebarnya, tapi karena banyak curah hujan waktu itu udah kira-kira lebih dari 20 km, lebih dari 20 meter lebar sungainya. Maka untuk itu ada tim scouting kan. 1-2 hari sebelumnya itu sudah ada tim yang berjalan lebih awal untuk bisa melihat kondisi jalan yang akan dilewati. Tapi kalau itu camel trophy itu tidak adu cepat itu di jalan itu, jalan off-road itu ya khususnya itu. Dan mereka banyak melakukan special stage yang antara lain misalnya itu adu cepat siapa yang paling jauh dan paling cepat nanjak sebuah bukit, kemudian turun mundur secepat mungkin dan serapi mungkin. Disitulah waktu turun tuh, mobil turun mundur itu banyak yang terguling gitu. Ya rata-rata satu mobil untunglah ada yang kebagian 1 kali terguling itu rata-rata kebagian gitu. Ada yang 3-4 kali terguling. Tapi mereka pakai roll barnya itu aman sekali. Jadi tidak pernah sampai kan hancur, tapi barang-barang yang di atas itu yang banyakan yang terlempar itu. Berarti selama event itu berlangsung bisa dibilang medannya kan menjadi lebih berat dari yang diprediksi. Ya, betul. Nah, lalu saya ingat deh kalau di video, di foto tuh dia kan yang Opa bilang dia diangkut helikopter tuh oleh Airbus ya. Bener. Berarti 2 helikopternya. Oh, 2 helikopter? Ya. Itu gimana? Bisa diceritain nggak, Pak? Itu kan semuanya kalau mau diangkat, kalau satu mobil, terutama yang long chassis yang 110 itu terlalu berat gitu. Makanya dicopot dia punya pintu sama dia punya kap mesin itu dilepas, itu dikumpulkan, diangkut beberapa kali sorties. Itu kalau untuk penerbangan disebutnya sorties kan gitu. Itu seluruhnya untuk mengevakuasi, kalau saya tidak salah 38 mobil. Yang terberat adalah itu yang mesti dilepas isinya mobil untuk reparasinya itu. Workshop unitnya? Workshop unitnya itu dia sampaikan kayak macam itu catok yang gede segala macam itu mesti dilepas itu. Itu diangkut nanti pakai jaring. Baru di tempat yang udah dipindahkan itu baru di assemble kembali, diatur, dipasang kembali itu. 51 sorties itu dari 2 pesawat terbang. Itu ada yang pintunya ada 2 pintu itu keluar jaring itu. Kan diangkutnya pakai jaring itu. Itu ada yang mungkin nggak rapi waktu kemasnya tuh, waktu diangkut itu ada yang keluar jaring, jatuh di dalam hutan. Ya? Saya juga pikir kalau orang Dayak yang nemukan di tengah hutan itu bagaimana tuh barang bisa ada di situ itu. ya pintunya keluar sih. Iya. Nanti kalau Anda tanya sama temen itu yang orang Itali, tanya betul nggak ada pintu yang jatuh keluar jaring gitu. Aku pernah baca memang. Memang bener ya. Ada yang jatuh katanya. Ya, pintu aja keluar jaring gitu. Ada yang jatuh, pokoknya jatuh dalam waktu diangkut. Ya. Berarti nggak ada korban. Tapi nggak ada korban. Oh, nggak ada. Oh, ada kayak yang Kalimantan. Kan itunya sobek pahanya. Kena chainsaw. Oh, lagi bikin jembatan. Iya. Bikin jembatan. Kalau kayak gitu ada mediknya kan? Ada, langsung diangkut keluar, itu dievakuasi, langsung ada yang nangani. Semua orang-orang gila semua tuh. Kalau pikir-pikir itu hebat-hebat itu. Iya. Terus kalau aku lihat selama event itu jurnalis atau fotografer itu kayak rutin ngirimin hasil juga ya? Oh, termasuk itu kan dia bawa, kan dia mesti ada mesin dik segala ya? Ada satu mobil itu yang ada pakai radio. Itu dia bisa kirim langsung ke Inggris. Jadi dikabarkan? Kabarkannya itu yang punya panitia. Kalau yang punya jurnalis masing-masing itu yang asing juga, misalnya Italia kan ada yang kirim itu. Itu mereka kirimnya itu nanti ada yang kalau pakai film kan. Film itu kan mesti diolah gitu.
memang di mobil ada satu unit yang khusus untuk mengolah proses filmnya. Itu. Ada labnya gitu. Sebab yang ngerti kan tuh wartawan itu. Ini apa itu? Untuk ngabarkan ke media yang dia bekerja. Itu banyak kayak kira-kira, tapi yang terbanyak sih itu krunya segala macam itu yang film itu. Dulu belum ada video Dulu video. Belum ada. Dulu video formatnya masih pakai VHS, pakai apa? Pakai HDV. Ya, itu yang gede itu. Ya, yang sama baterainya itu kira-kira 20 kilo tuh. Ya, Satu unit itu 20 kilo berikut baterai ya, yang di ban itu, yang di pinggang. Lah berarti mereka punya alat charge-nya dong selama di hutan. Oh iya kan generator ada kan? Oh. Iya. Itu jangan kira itu dua mobil itu masuk di dalam perahu itu dia pakai itu apa? Pakai baling-baling. Iya. Ada yang bisa pakai baling-baling. Tapi dua mobil gandengan, itunya kayak dibikin kayak katamaran. Jadi pakai dua perahu, itu masuk satu mobil itu. Berarti kalau saat itu bisa dibilang dalam ekspedisi Camel Trophy itu cukup lengkap ya Opa ya? Mereka hitung ada ya. apa? Mobil komunikasi, Ada. medik juga ada ya? Medik saya nggak pernah lihat itu. Karena itu biasanya tuh ada sesama anggota itu kan ada yang ngerti ngerti kayak P3K-nya gitu. Medis ya. Tapi saya nggak lihat mobil medis di mana itu. Kalau tadi kembali ke Airfast nih, saya nggak apa-apa ya nyebut Airfast ya. Itu kan, itu gimana itu? Itu mendadak manggil Airfast? Mendadak, habis nggak diperhitungkan sungai begitu lebar. Ya itulah jagonya mereka itu bisa cepat mengalihkan karena udah menghitung semua kemungkinan. Jadi itu kemungkinan yang terburuk gitu. Ya kalau itu ambruk itu bisa aja. Sungai diseberangin juga itu bisa ya. Tapi terlambat. Lama waktunya. Nah, waktunya kan biasanya 12 hari Ya. mereka. Jadi kemungkinan terbaiknya adalah diangkut. Diangkut itu yang paling praktis. Itu 2 hari ya? 51 sorties itu. Ya. Berarti Airfast hebat banget saat itu ya. Oh ya, dia standby kan. Gila, cowboy banget tuh. Udah diperhitungkan semua Boleh segala nanya sama risiko. Opa nggak? Iya. Opa, apa yang menarik dari Opa nih buat meliput Camel Trophy? Nah, itu memang nggak semua Yang menarik wartawan, gitu, iya. nggak semua wartawan Karena- memang bisa. Karena otomotif ya Om James ya, otomotif, adventure tahun 85 itu bukan menjadi tontonan atau menjadi bacaan orang Indonesia lah, Iya. gitu kan. Kalau dari sisi berita atau kalau bahasa sekarangnya viral, itu kan kurang diminati gitu Opa. Iya. Kenapa Opa mau? Kalau Opa mau ikutan Iya. mengikuti meliput itu, membuat foto tentunya, membuat cerita. Ya, yang nomor satu pasti saya harus tunduk pada peraturan perusahaan. Ya saya kan kerja, Oke. ditugaskan saya Dinas harus ya? jalan. Oke, Ya, kedinasan. memang Oke. kalau itu juga sangat suka sama kegiatan di off-road kayak mereka. Orang-orang Di tahu alam. Iya. Opa Donasman itu motret apaan, gitu kan? Kalau Ya, anak-anak mungkin. seumuran aku yang sempat baca-baca majalah gitu, tahulah Don Hasman. Terutama juga anak-anak petualang, tahulah siapa Don Hasman. Karena sekarang sudah Opa, jadi kita panggilnya Opa Om Dani. Apa aja ya. Betul. Nomor satu yang saya rasakan terbaik dari mereka, walaupun kebangsaannya berbeda-beda itu, mereka bisa kerjasama. Itu yang mungkin di tempat kita, biarpun sesama bangsa, belum tentu bisa kompak. Itu mereka saling bantu. Itu beda kalau di Land Rover Club Indonesia Opa. Ya. Ada yang dari Jawa, dari Sunda, Hah? dari mana? Ya. Kita kompak. Nah itu kita sama. Bhinneka Tunggal Ika kita Pak, Filosofinya. yang menyatukan dalam Pancasila Pak. Betul Pak ya? Wah, waduh, tapi saya kagum ya sama Anda yang berkesempatan punya mobil dan ikut bergabung di Land Rover, kelompoknya Land Rover itu. Club Indonesia. Bahagia sekali Pak. Satu kehormatan buat kami. Nanti Iya. kapan-kapan lah boleh lah Om Don kita undang pada saat acara Ya, LRC. tapi saya sudah lama nggak nyetir ya. Tidak, Om Don datang, nanti Iya. teman-teman banyak di situ, kita cerita puter-puter.
Iya. Boleh dong slide-nya kita keluarin. Iya. Berasa berapa Mudah-mudahan puluh- masih berapa puluh frame. mudah-mudahan masih bisa ketemu, Pak. Iya, nanti Iya. teman-teman buat slideshow-nya. Saya siap bantu.